Salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah mendapatkan sebuah pengkhianatan. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Beast 2022. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official terlebih dahulu ingin menyapa para penonton. Di antaranya, Mamat dari Pekalongan, Bima dari Purbolinggo, Bella dari Timur Leste, Muhammad Sadid, Ihan Official dari Lombok, Hafizka, Rafli dari Aceh, Kirana, dan seluruh penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Kisah akan berfokus kepada seorang pemuda bernama Vira Ragapan, di mana si Vira ini merupakan seorang agen raw India yang sudah 3 bulan lamanya menjalankan misi penyamaran di Pakistan. Dan tujuan dari penyamaran yang dilakukan oleh Vira adalah untuk menangkap seorang teroris yang sangat berbahaya bernama Umar Faruk. Sebagai agen raw yang sangat terlatih, tidak sulit bagi Vira untuk menyamar dan berbaur dengan warga sekitar di sana. Itu terlihat bagaimana Vira sudah sangat akrab dengan seorang anak gadis perempuan. Bahkan saking akrabnya, Vira sudah sering membelikan balon untuk si anak tersebut. Tidak hanya itu, bahkan Vira pun juga sudah sangat akrab dengan ibu dari si anak tersebut. Namun tiba-tiba Vira mendapatkan sebuah telepon dari operator RAW yang mengatakan bahwa Umar Faruk sudah berada di kediamannya dan Umar akan kembali meninggalkan kediamannya dalam waktu 25 menit lagi. Namun sayangnya, si teteh operator ini malah menyuruh Vira untuk membatalkan misinya dengan alasan bahwa kelompok Umar Faruk sudah mengetahui bahwa ada seorang agen India yang sedang menyamar untuk menangkapnya. Bahkan, Umar sudah mengetahui tempat Vira menginap, sehingga dia telah mengirimkan beberapa anak buahnya untuk mengepung tempat penginapan Vira saat ini. Namun meski begitu, Umar dan kelompoknya masih belum mengetahui seperti apa sosok dari Vira yang sedang mereka cari. Mendengar itu, alih-alih ketakutan, Vira justru menolak dan menentang perintah yang diberikan kepadanya untuk membatalkan misinya. Dan dia mengatakan bahwa dia akan melanjutkan misinya meski niat dan keberadaannya telah diketahui. Oleh karena itu, Vira pun langsung bergegas ke penginapannya dan dengan gentle mengatakan kepada para teroris yang sedang mengepung penginapannya dan ingin menangkapnya bahwa dia adalah agen India yang sedang mereka cari. Sehingga satu teroris pun bersiap menembak dengan menodongkan senjata kepada Vira. Tapi tiba-tiba, oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Bagai binatang yang sangat buas, Vira menghabisi dan meluluh lantahkan seluruh prajurit yang dikirimkan oleh Umar Faruk dengan sangat mudah. Dan setelah menghabisi seluruh prajurit Umar Faruk, Vira pun langsung bersiap untuk mengeksekusi Umar Faruk dengan sebuah bazooka. Namun sayangnya, pimpinan di markas pusat RAW meminta Vira untuk tidak membunuh Umar karena mereka membutuhkan Umar dalam keadaan hidup. Dan mereka menyuruh Vira untuk menembak kendaraan milik Umar saja agar Umar tidak bisa melarikan diri sehingga para agen India bisa menangkapnya. Oleh karena itu, Vira pun menargetkan mobil dari Umar. Namun sebelum menembak, Vira ingin rekannya di markas pusat untuk memastikan bahwa tidak ada warga sivil di sekitar rumah tersebut. Karena mengingat tembakan tersebut akan berdampak ke seluas 50 meter di wilayah sekitarnya, Vira takut kalau tembakannya akan membahayakan orang lain yang tidak berdosa. Sehingga rekan Vira yang di kantor pusat pun memeriksa sekeliling rumah Umar. Dan di saat itu mereka melihat seorang anak di sebelah selatan rumah yang sedang mengejar balonnya yang terbang mendekati rumah Umar. Namun meski begitu, pimpinan Vira melarang bawahannya untuk memberitahu Vira bahwa ada anak kecil di sana. Karena jika mereka memberitahu Vira, maka Vira tidak akan melanjutkan tembakannya yang membuat mereka akan kehilangan kesempatan emas untuk menangkap Umar sang teroris berbahaya yang sudah mereka targetkan sejak lama. Sehingga baginya, kehilangan satu nyawa untuk penangkapan Umar bukanlah masalah besar. Oleh karena itu, pimpinan Vira ini pun mengatakan kepada Vira bahwa sekeliling rumah Umar dalam keadaan aman. Mendengar itu, Vira pun menembakkan basokannya.
Setelah selesai melaksanakan perintah atasannya, Vira pun melihat-lihat untuk mengecek keadaan sekitar. Dan alangkah kagetnya Vira ketika ternyata ada 2 buah balon yang sepertinya dia kenal berterbangan di dekat rumah Umar, yang membuat perasaan Vira menjadi tidak enak. Sehingga untuk memastikannya, Vira pun mendekati TKP. Dan alangkah sedih serta terpukulnya Vira ketika ternyata tembakan yang ia lesatkan barusan menyebabkan anak perempuan kenalannya meninggal dunia, yang oleh karena kejadian itu, Vira menjadi merasa sangat berdosa dan bersalah. Dan tidak hanya itu, karena kejadian itu juga, Vira merasa dibohongi oleh atasannya. Sehingga Vira yang kecewa kepada atasannya karena merasa telah ditipu pun memutuskan untuk keluar dari Raw. Singkat cerita, 11 bulan pun telah berlalu, dan Vira yang masih merasa bersalah dan terpukul karena tidak sengaja membunuh seorang anak tak berdosa selama 11 bulan lamanya, selalu datang untuk berkonsultasi kepada seorang psikiater. Namun meski begitu, si pak psikiater ini pun sudah merasa bingung untuk menyembuhkan Vira dari rasa bersalahnya. Karena setelah sekian lama berobat kepadanya, Vira masih terus dihantui oleh rasa bersalahnya. Phone பண்ணி appointment கேட்டிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் சொல்றேன். காலையில எந்திரிச்சு என்ன பண்ணீங்க? Oleh karena itu, si pak psikiater yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Aceng ini memutuskan untuk membawa Vira ke sebuah pesta nanti malam. Dengan maksud mengenalkan Vira kepada wanita-wanita yang ada di pesta tersebut, agar Vira jatuh cinta dan akhirnya melupakan rasa bersalahnya, karena rasa bersalahnya akan tertutupi oleh perasaan cinta. Sehingga singkat cerita, di malam harinya, Kang Aceng pun membawa Vira ke pesta. Dan di sana, Vira berkenalan dengan sesosok wanita cantik bernama Preti, di mana ternyata Preti yang sudah bertunangan namun dia tidak mencintai tunangannya, memutuskan untuk mengajak Vira menjadi kekasihnya sekaligus calon suami barunya untuk menggantikan tunangannya. Mendengar itu, Vira pun sebenarnya merasa tidak tertarik, namun Kang Aceng yang berharap Vira bisa jatuh cinta agar konsentrasi Vira atas rasa bersalahnya teralihkan kepada perasaan cintanya, mendorong Vira untuk melayani Preti. Sehingga Vira yang didorong oleh Kang Aceng pun akhirnya menari bersama Preti. Namun tiba-tiba Vira mendengar suara tangisan seorang anak, sehingga Vira memutuskan untuk mencari anak tersebut ke sumber suara tangisannya. Dan ternyata ada seorang ayah yang sedang bermain dengan anaknya dengan melempar-lempar anaknya ke udara, yang membuat Vira yang mempunyai trauma dengan seorang anak tidak tega melihatnya dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Vira barusan, membuat Preti merasa heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh Vira. Namun meski begitu, melihat karakter Vira, Preti menyimpulkan bahwa Vira merupakan seorang laki-laki tangguh, menarik dan tampan. Oleh karena itu, tanpa basa-basi, Preti menanyakan apakah Vira sudah menikah, tanya Preti. Dan ketika Vira menjawab tidak, tanpa basa-basi, Preti langsung mengajak Vira untuk menjadi pacarnya. Mendengar itu, Vira merasa kaget, karena bagaimana bisa seorang yang baru berkenalan dan belum saling mengenal secara lebih dalam satu sama lain sudah mengajak berpacaran. Apalagi orang yang pertama mengajak berpacaran bukanlah si cowok, melainkan si ceweknya. Lalu Preti pun menjelaskan bahwa dia tidak punya waktu untuk berbasa-basi karena dia sudah bertunangan, sehingga dia harus segera menemukan laki-laki yang tepat untuk menjadi pasangannya agar Preti bisa terlepas dari tunangannya. Karena Preti sudah sangat ilfil dan geluh dengan tunangannya tersebut, ungkap Preti. Dan mendengar itu, ternyata Vira pun juga bersedia untuk menjadi kekasih Preti. Lalu, karena sekarang mereka sudah resmi jadian, untuk bisa lebih dekat dengan Vira, Preti pun mengajak Vira untuk bekerja di kantornya. Dan kantor tempat Preti bekerja adalah kantor yang menyediakan jasa security kepada perusahaan-perusahaan. Dan pemilik dari perusahaan tersebut adalah seorang bapak-bapak yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Kohar. Ini bebenguknya. Namun, alih-alih menyediakan satpam yang masih muda, kuat,
kekar, dan bertenaga serta tahan lama, para satpam yang bekerja di kantor Kang Kohar adalah aki-aki semua. Sehingga banyak perusahaan yang mengakhiri kerjasama mereka dengan perusahaan Kang Kohar karena satpam-satpam yang disediakan oleh Kang Kohar dianggap tidak kompeten dalam bekerja. CCTV-ல உங்க பாதுகாப்பு அதுவே உங்களுக்கு தெரியாத அந்த ATM 6வது. Dan ketika Kang Kohar sedang memarahi satpam-satpamnya atas kesalahan mereka saat berjaga, datanglah Preti yang memperkenalkan Vira kepada Kang Kohar untuk dijadikan sebagai satpam baru di perusahaannya. Namun sebelum menerima Vira sebagai karyawannya yang baru, Kang Kohar menyuruh Vira untuk menunjukkan kemampuannya dan... Oleh karena itu, Kang Kohar pun menerima Vira sebagai satpamnya yang baru. Sementara itu di kantor Kementerian Pertahanan di New Delhi, Menteri Pertahanan melaporkan kalau mereka mendapatkan sebuah informasi yang menyatakan tentang kedatangan sekelompok teroris ke India. Namun sayangnya, mereka kesulitan melacak keberadaan para teroris tersebut sehingga mereka tidak bisa menghentikan serangan yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut. Mendengar itu, Menteri Dalam Negeri yang kita panggil saja dia dengan sebutan Kang Momon ini memarahi Menteri Pertahanan karena tidak bisa melacak keberadaan dari para teroris tersebut. அதான் இவ்வளவு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கல்ல அப்புறம் அது ஏன் என்கிட்ட வந்து சொல்றீங்க விட்டுட்டு வீட்ல போய் எவ்வளவு பொலிட்டிக்கல் பிரஷர் வரும் மக்கள் நிலைமை. Lalu, setelah meluapkan emosi kepada Menteri Pertahanan, Kang Momon izin pergi ke toilet untuk buang air. Namun ternyata, di dalam toilet, Kang Momon menelpon pemimpin teroris yang berniat melakukan serangan terhadap India. Karena ternyata, Kang Momon telah bekerja sama dengan para teroris tersebut dalam penyerangan yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut. Dan dalam kesepakatan antara Kang Momon dan para teroris tersebut, kedua pihak sudah menjalin kesepakatan yang menguntungkan keduanya. Di mana kesepakatan yang telah terjalin di antara Kang Momon dan para teroris tersebut adalah, pertama-tama, para teroris akan melakukan sebuah penyerangan. Dan dalam penyerangan tersebut, para teroris akan menuntut pemerintah India untuk dibebaskannya pimpinan mereka yaitu Umar Faruk yang berhasil ditangkap oleh Vira 11 bulan yang lalu. Sementara Kang Momon akan mencari muka dengan berakting menjadi sosok pahlawan dalam serangan yang akan dilakukan oleh para teroris tersebut. Sehingga dia akan mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Sehingga dengan begitu, Kang Momon berharap bahwa dalam pemilu yang akan digelar sebentar lagi, dia akan terpilih menjadi Perdana Menteri India selanjutnya. BTW, Perdana Menteri itu kalau di Indonesia adalah presiden ya guys. Kembali kepada Vira yang sedang berada di kantor milik Kang Kohar, di mana di sana Kang Kohar mengajak Vira serta Preti dan satu anak buahnya yang lain untuk pergi ke sebuah mall untuk menawarkan sebuah kontrak kerjasama kepada mall tersebut. Namun sesampainya di mall, Vira melihat banyak keanehan di mall tersebut. Dari mulai lift yang tidak berfungsi, satpam yang tertidur dan eskalator yang macet. Namun pada awalnya, Vira tidak menghiraukan hal itu dan melanjutkan perjalanan. Lalu sesampainya di dalam mall, di sana sedang ada perayaan Natal sehingga banyak orang yang berkostum Santa Claus. Dan di sana juga ada tunangan Preti yang bernama Kang Dadang. Dan dia membawa dua preman untuk mengancam Vira karena telah merebut Preti darinya. Sementara Kang Kohar sedang menemui manajemen mall untuk menawarkan kontrak kerjasama, Vira pergi mengantar Preti untuk berbelanja. Dan di sana, Vira menemukan satu keanehan lagi, yaitu tidak adanya jaringan internet di mall tersebut. Oleh karena itu, Vira menelpon pihak kepolisian lewat panggilan darurat untuk meminta pihak kepolisian datang ke mall tersebut dan berpatroli. Karena dengan semua keanehan yang dilihatnya, Vira yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di mall tersebut. Namun sayangnya, sebelum Vira menyelesaikan maksud tujuannya menelpon, sinyal di HP-nya juga tiba-tiba menghilang, yang membuat panggilan menjadi terputus. Namun meski begitu, pihak kepolisian ternyata bisa mengetahui bahwa orang yang menelpon barusan adalah Vira Ragapan, sang agen RAW yang sudah mengundurkan diri. Oleh karena itu, Vira menghampiri Preti yang ternyata sedang diganggu oleh Mang Dadang untuk meminjam HP-nya. Namun ternyata sinyal di HP Preti juga menghilang, yang membuat Vira semakin merasa yakin bahwa ada yang tidak beres di mall tersebut. Lalu, Mang Dadang yang mengetahui bahwa Vira orang yang telah merebut Preti darinya ada di depannya, menyuruh dua preman bayarannya untuk membereskan Vira.
Sehingga kedua preman bayaran Mang Dadang pun segera melaksanakan tugasnya untuk mengancam Vira agar menjauhi Preti. Namun di saat kedua preman bayaran tersebut mengancam Vira, alih-alih memperhatikan ancaman dari kedua preman tersebut, Vira justru sibuk memikirkan keanehan-keanehan yang terjadi di mall tersebut. Dan setelah berpikir, akhirnya Vira menyimpulkan bahwa kemungkinan mall tersebut sedang dibajak oleh seseorang. மொத்த மாலு நாசமா. Sementara itu di ruangan lain, Kang Kohar sangat marah karena tawaran kerjasamanya ditolak oleh mall tersebut. Sehingga Kang Kohar pun menyumpahi dan mengutuk mall tersebut agar hancur menjadi abu. Dan sesaat setelah Kang Kohar mengutuk mall tersebut, tiba-tiba orang yang berpakaian Santa Claus mengeluarkan senjata api dari tas mereka dan menembak ke berbagai arah. Tidak hanya itu, mereka juga memasang beberapa bom di setiap sudut mall tersebut yang membuat orang-orang tersebut memegang kendali penuh atas mall tersebut, di mana ternyata merekalah para teroris yang dibicarakan oleh Menteri Pertahanan. Dan niat dari para teroris itu adalah membajak mall tersebut dan menyandra semua orang yang ada di mall tersebut untuk ditukarkan dengan kebebasan dari pemimpin mereka, yaitu Umar Faruk. Sementara semua pengunjung lain berhasil ditangkap dan dijadikan sebagai sandera, Vira dengan pengalaman, ketenangan, dan keahliannya berhasil membawa Preti, Kang Kohar, Mang Dadang, serta dua preman bayaran Mang Dadang untuk lolos dari tangkapan teroris dan bersembunyi. Pembajakan yang dilakukan oleh para teroris itu pun langsung viral di pemberitaan televisi, sehingga pimpinan RAW yang bernama Altaf Husain ini parasnya segera mengerahkan pasukannya dan membuat markas di sekitaran mall yang dibajak dalam rangka mengawasi dan mencari cara untuk menghentikan para teroris tersebut. Lalu, Kang Momon yang berniat mencari muka pun mulai melancarkan aksinya, di mana dia datang ke markas darurat yang dibuat oleh Altaf untuk berpura-pura bersimpati terhadap pembajakan yang terjadi. Apalagi, anak dan istri Kang Momon juga ada di mall tersebut. Namun, alih-alih mendapatkan simpati dari Altaf yang cerdas justru merasa curiga dengan gerak-gerik Kang Momon yang tiba-tiba datang dan meluapkan simpatinya terhadap para sandera yang disandra oleh para teroris. Bahkan tak jarang, Altaf dibuat kesal oleh ocehan Kang Momon yang sok ngatur. போதும் இங்க என்ன நடந்துட்டு இருக்கு கிடையாது ஏன் பொண்ணு என் வைஃப் எல்லாம் நீங்க பேசாதீங்க ஹைஜாக் பண்ணிருக்காங்கன்னு தெரியாதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நான் தயாரா இருக்கேன் எடுத்துக்கங்க. Lalu di tengah-tengah ocehan Kang Momon, markas mereka ditelepon oleh pemimpin teroris yang membajak mall, di mana pimpinan teroris yang bernama Umar Saif tersebut meminta Altaf untuk membebaskan Umar Faruk yang saat ini ditahan oleh pemerintahan India jika ingin para sandera selamat. Namun dengan tegas, Altaf menjawab bahwa sandera yang hanya sebanyak 250 orang tidak sebanding dengan pembebasan Umar Faruk. Karena meski hari ini ke-250 sandera tersebut bisa diselamatkan, namun jika sebagai gantinya adalah kebebasan dari Umar Faruk, itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan. Karena cepat atau lambat, jika Umar Faruk dibebaskan, maka pasti dia akan membuat kekacauan kembali, seperti pengeboman dan sebagainya, yang akan membahayakan dan membunuh lebih banyak orang. Sehingga Altaf menganggap bahwa ke-250 nyawa sama sekali tidak sebanding dengan pembebasan Umar Faruk. Karena jika Umar Faruk bebas, maka dia akan membahayakan ribuan nyawa yang lain, ungkap Altaf. Indian government, whatever you want to say you can tell me. Mall 150-200 பேர் இருப்பாங்க. Mendengar itu, Umar Saif mengatakan, bagimu mungkin mudah mengatakan itu, namun tidak bagi Perdana Menteri India, karena 2 bulan lagi akan ada pemilu. Sehingga jika hari ini Perdana Menteri membiarkan 250 nyawa melayang sia-sia, maka pasti Perdana Menteri akan kehilangan simpati dari masyarakat, yang membuat masyarakat tidak mau memilih kembali Perdana Menteri sebagai presiden mereka, yang membuat Perdana Menteri akan kalah dalam pemilu, sehingga dia akan kehilangan jabatannya. Oleh karena itu, Umar Saif menyuruh Altaf untuk segera menghubungi Perdana Menteri dan meminta pendapat kepada Perdana Menteri tentang penukaran 250 sandera dengan pembebasan Umar Faruk, di mana ancaman tersebut membuat Altaf tidak bisa berkata-kata lagi. Di tengah-tengah kebingungan Altaf, salah satu bawahannya memberitahu Altaf bahwa sesaat sebelum pembajakan, ada seseorang yang menelpon dengan telepon darurat dari mall tersebut, dan orang yang menelpon tersebut adalah Vira Ragapan.
Mendengar itu, Altaf pun sangat senang karena mantan agen terbaiknya ternyata juga terjebak di dalam mall bersama para sandera dan teroris, sehingga Altaf bisa memanfaatkan Vira untuk menghentikan para teroris dan menyelamatkan para sandera. Oleh karena itu, untuk bisa menghubungi Vira di dalam mall yang dibajak, Raw meminta bantuan kepada Badan Intelijen Israel. Sehingga dengan itu, meski di dalam mall tidak ada sinyal karena para teroris sudah memutus sinyal telepon di dalam mall, Raw bisa menghubungi Vira. Sementara itu di dalam mall, Vira yang sedang bersembunyi dengan Preti dan yang lainnya mengatakan bahwa tugas menyelamatkan para sandera adalah tugas pemerintah dan militer. Oleh karena itu, mereka tidak harus terlibat dalam urusan para teroris tersebut. Dan satu-satunya yang harus mereka pikirkan adalah menyelamatkan diri mereka masing-masing agar bisa keluar dari mall tersebut dengan selamat, ungkap Vira. Lalu, di saat itu, Vira mendapatkan telepon dari Altaf yang meminta bantuannya untuk menangani para teroris. Namun Vira yang masih sakit hati karena merasa dikhianati oleh Raw 11 bulan yang lalu, tidak mau peduli dengan masalah mereka dan tidak mau membantu. Hal itu membuat Altaf kembali dilanda sebuah kebingungan tentang cara apa yang harus dia lakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Sehingga Altaf pun pergi untuk menenangkan diri di depan mall yang dibajak sambil memikirkan solusi atas permasalahan tersebut. Namun alih-alih bisa berpikir dengan tenang, Altaf justru harus direpotkan dengan Kang Momon yang ingin terlihat seperti pahlawan, di mana Kang Momon mendesak Altaf untuk membebaskan Umar Faruk agar semua sandera bisa diselamatkan. Karena bagi Kang Momon, keselamatan sandera adalah yang utama, ungkap Kang Momon. Namun Altaf tidak mau menuruti keinginan Kang Momon karena menurut Altaf, jika Umar Faruk dibebaskan, maka Faruk pasti akan membuat kekacauan yang lebih besar yang bisa merenggut ribuan nyawa. Kembali kepada Vira, di mana dia yang tidak ingin ikut campur dengan masalah teroris karena kecewa dengan Raw, tiba-tiba mendengar suara tangisan seorang anak. Lalu dia pun memeriksanya, dan ternyata ada seorang teroris yang sedang menangkap seorang anak. Bahkan, dia memukul dan menyakiti ibu dari anak tersebut yang berusaha mencoba menyelamatkan anaknya. Melihat itu, amarah Vira pun memuncak yang membuat darah di kepalanya mendidih. Sehingga Vira pun keluar dari persembunyiannya dan memenggal kepala dari teroris tersebut hingga terlempar keluar mall. Di mana di sana ada Kang Momon yang sedang berdebat dengan Altaf. Melihat sebuah kepala yang tiba-tiba terlempar dari dalam mall, membuat Kang Momon dan Altaf terkagetkan sehingga mereka menghentikan perdebatan. Lalu saat mereka berbalik arah, Altaf melihat Vira, sehingga Altaf mengetahui bahwa itu adalah perbuatan Vira, yang membuat Altaf menjadi sangat senang, karena akhirnya Vira turun tangan. Dengan begitu, Altaf mengatakan kepada Kang Momon yang sedang berpura-pura panik karena simpati terhadap Sandra, bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena seseorang yang seperti binatang buas ada di pihak mereka, ungkap Altaf. Setelah membunuh satu teroris, Vira mencuri pakaian dari teroris yang ia bunuh, lalu kembali ke tempat persembunyian dengan membawa anak dan ibu yang ia tolong. Dan semenjak itu, Vira memutuskan bahwa dia akan melawan para teroris dan menyelamatkan semua sandera. Untuk bisa menghadapi para teroris, maka Vira harus bisa mendapatkan semua informasi tentang penyerangan teroris tersebut. Berapa banyak teroris yang membajak mall, senjata apa yang mereka gunakan, dan apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh para teroris tersebut. Dan untuk mendapatkan semua informasi yang ia butuhkan tersebut, Vira berniat menculik salah satu teroris yang membajak mall. Dan singkat cerita, Vira pun memancing salah seorang teroris yang sedang melamun sambil memandangi foto seorang anak. Lalu, Vira pun berhasil menangkap dan meringkus satu anggota teroris. Dan dari teroris tersebut, Vira menemukan foto anak yang sebelumnya sedang dipandangi oleh teroris tersebut, di mana ternyata itu adalah anaknya. Dan usut punya usut, anak dari teroris yang bernama Mang Komara ini menderita tumor otak dan harus segera dioperasi. Itulah sebabnya mengapa Mang Komara mau ikut bersama para teroris untuk membajak mall tersebut. Itu semua Mang Komara lakukan supaya dia bisa mendapatkan uang untuk operasi anaknya. Dan hari itu,
adalah hari operasi anaknya sedang dilakukan, sehingga Mang Komara tidak bisa tenang memikirkan apakah operasi anaknya berjalan lancar atau tidak, karena Mang Komara tidak mengetahui nasib dari anaknya saat ini. Mendengar itu, Vira pun menjadi prihatin dan meminta bantuan Rao untuk bisa terhubung dengan anak dari Mang Komara yang bernama Asif. Sehingga dengan bantuan Rao, Vira bisa menghubungkan Asif dengan Mang Komara lewat video call. मेरे सर में बहुत मेरी आपसे मैं apa jam. Ternyata operasi Asif berjalan lancar dan Asif sudah menjadi lebih baik. Namun saat ini Asif ingin segera bertemu dengan Mang Komara, sehingga Asif meminta Mang Komara untuk segera pulang dan menemuinya. Mendengar permintaan dari anaknya, Mang Komara pun menangis terseduh-seduh karena sebenarnya dia juga sangat merindukan anaknya. Namun demi mendapatkan uang untuk biaya operasinya, Mang Komara rela menjadi seorang teroris dan membahayakan dirinya. Bahkan, Mang Komara juga tidak bisa menjamin kalau dia bisa kembali pulang. Namun di saat Mang Komara sedang bersedih karena dia merasa kalau dia tidak akan bisa pulang hidup-hidup dan menemui anaknya, Vira mengatakan kepada Asif bahwa Mang Komara pasti akan segera pulang untuk menemui Asif dan Vira akan menjamin itu. Lalu, setelah menutup teleponnya, Vira mengatakan kepada Mang Komara bahwa jika dia membantu Vira untuk menyelamatkan semua sandera, maka Vira berjanji bahwa Vira akan memulangkan Mang Komara dengan selamat, sehingga dia bisa menemui anaknya lagi. Mendengar itu, tanpa ragu, Mang Komara pun menerima tawaran Vira untuk membantunya. Dan lewat bantuan dari Mang Komara, Vira mengetahui bahwa para teroris sudah memasang bom di setiap penjuru mall. Dan lewat bantuan dari Mang Komara juga, akhirnya Vira bisa menyamar menjadi salah satu teroris sehingga dia bisa mendekati para sandera. Dan ketika Vira sudah berada di dekat sandera bersama satu teroris lainnya, tiba-tiba Vira memberi isyarat untuk tidak berisik kepada para sandera dan membunuh satu teroris di sana. Lalu, setelah membunuh satu teroris, Vira juga berpura-pura mati. Sehingga ketika ada satu teroris lain yang kaget karena rekan-rekannya tiba-tiba tewas lalu dia mendekat untuk memeriksa, tiba-tiba setelah membunuh dua teroris, Vira membuka baju penyamarannya dan bergabung serta menyamar menjadi salah satu sandera. Dan tak lama setelah itu, datanglah rekan-rekan teroris ke sana. Dan mereka yang kaget karena dua rekannya ditemukan tewas di dekat sandera, para teroris tersebut menanyakan kepada para sandera tentang siapa pelaku pembunuhan yang membunuh kedua rekannya. Lalu, Vira pun mengacungkan tangan dan mengaku bahwa dia mengetahui pelaku pembunuhan. Oleh karena itu, Vira pun dibawa ke hadapan Umar Saif yang merupakan pimpinan dari teroris-teroris tersebut untuk menceritakan dan menjelaskan pelaku pembunuhan kedua teroris. Namun di sana, Umar Saif menyuruh bawahannya untuk memintai keterangan dari Vira karena dia harus pergi ke ruangan sebelah untuk kembali menghubungi Altaf. Dan ketika Umar Saif sudah selesai dengan Altaf lalu kembali ke ruangannya, Tiba-tiba dia dikagetkan dengan kejutan yang diberikan oleh Vira, di mana kedua bawahannya sudah terkapar tak sadarkan diri dan dia diserang oleh Vira, lalu Vira melempar sebuah granat dan mengunci Saif di dalam ruangan tersebut. Namun Saif yang berpengalaman berhasil selamat dengan berlindung di dalam sebuah lemari es. Namun meski begitu, ledakan granat tersebut berhasil menyibukkan seluruh prajurit Umar Saif sehingga sandera menjadi tanpa pengawalan, yang membuat Vira bisa mengevakuasi sebagian sandera menuju tempat persembunyiannya bersama Preti dan yang lainnya. Mengetahui sebagian sanderanya sudah hilang, membuat Saif semakin marah. Sehingga dia menembak seorang gadis yang banyak bicara untuk meluapkan emosinya. Ternyata seorang nenek-nenek guys, bukan gadis. Hehehe. Dan untuk mendesak pemerintah India agar tuntutannya segera dipenuhi, Saif menargetkan anak dan istri dari Kang Momon sang menteri dalam negeri, di mana Saif mengirimkan sebuah video ancaman ke markas Altaf yang menunjukkan bahwa Saif akan menggorok leher dari anak istri Kang Momon. Lalu setelah mengirimkan video tersebut, Saif menelpon Altaf dan mengatakan bahwa Saif ingin Umar Faruk segera dibebaskan dan dia memberikan waktu setengah jam kepada Altaf untuk membebaskan Umar.
Tidak hanya itu, Saif juga meminta Altaf untuk menyediakan 4 bus dan sebuah pesawat untuk dia dan anak buahnya melarikan diri. Dan jika dalam waktu setengah jam tuntutan Saif belum terpenuhi, maka di menit ke-31, anak dan istri Kang Momon akan menjadi mayat, ungkap Saif. Oleh karena itu, akhirnya pemerintahan India pun mengalah dan memutuskan untuk memenuhi tuntutan dari Saif. Lalu Altaf menelpon Umar Saif dan memberitahukan bahwa semua tuntutan Umar Saif sudah disetujui dan Farouk akan segera dibebaskan. Namun sebagai gantinya, Umar Saif harus segera membebaskan anak istri dari Kang Momon, ungkap Altaf. Dan setelah menelpon Saif, Altaf juga menelpon Vira lalu memberitahu Vira semuanya. Lalu, Altaf menyuruh Vira untuk menghentikan misi penyelamatan karena pemerintah India akan membebaskan Umar Farouk, ungkap Altaf. Mendengar bahwa Farouk akan dibebaskan, Vira pun marah karena itu artinya semua misi yang telah ia lakukan akan menjadi sia-sia saja. நான் சொல்றத கேப்பீங்கல்ல இப்போ அவங்க ரெண்டு பேர் கழுத்துல நான் கத்தி வச்சிருந்தேன்னா மினிஸ்டர் பொண்ணு பொண்டாடி கழுத்துல கத்தி வச்ச உடனே. Setelah itu, sesuai dengan perjanjian, Umar Saif pun bersiap untuk membebaskan anak dan istri Kang Momon sesaat setelah anak buahnya mengkonfirmasi kebebasan Umar Farouk. Namun di saat proses pembebasan anak istri Kang Momon, tiba-tiba Vira datang menyerang, lalu membawa anak dan istri Kang Momon bersamanya. நான் சொல்றத மினிஸ்டர் நல்லா கேட்டுக்க சொல்லு. Kemudian, setelah sampai di tempat persembunyiannya, Vira membuat sebuah pengumuman, dan pengumuman tersebut dapat didengar oleh Altaf dan timnya, serta Umar Saif, di mana dalam pengumuman tersebut, Vira berbohong dengan mengatakan bahwa dia adalah orang yang berasal dari Bangladesh, dan Umar Farouk adalah orang yang menjadi ancaman bagi Bangladesh, karena Umar Farouk adalah dalang dari pengeboman yang terjadi pada tahun 2007, 2014, dan 2017 di Bangladesh. Sehingga apabila Farouk dibebaskan saat ini, maka pasti dia akan mengacaukan perdamaian yang saat ini dirasakan oleh Bangladesh. Oleh karena itu, sebagai orang yang sedang berpura-pura sebagai agen yang berasal dari Bangladesh, Vira mengatakan bahwa saat ini dia sudah mengamankan 63 sandera termasuk anak dan istri Kang Momon bersamanya. Dan jika India sampai berani membebaskan Umar Farouk, maka Vira akan membunuh semua sandera yang saat ini bersamanya, ungkap Vira. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Vira barusan, membuat Altaf mempunyai alasan kepada Saif untuk tidak membebaskan Umar Farouk. Hal itu membuat Saif sangat marah dan berniat menyerang Vira. Namun dengan Mangkomara yang menjadi mata-mata Vira, Vira mengetahui semua gerak-gerak Saif termasuk penyerangan yang telah direncanakan oleh Saif kepada Vira. Sehingga ketika Saif mengirim pasukannya untuk menyerang Vira, Vira sudah mengantisipasi hal itu sehingga Vira bisa meratakan semua pasukan yang dikirim oleh Umar Saif. Sehingga alih-alih menghabisi Vira, justru anak buah Saif bisa Vira tangkap dan dijadikan sebagai sandranya. Dan hal itu akhirnya membuat Saif menelpon Vira dan mengakui bahwa dirinya telah kalah oleh Vira. Sehingga Saif mengatakan bahwa dia telah menyerah dan tidak akan melanjutkan misinya untuk membebaskan Farouk, di mana Saif hanya meminta Vira untuk membebaskan anak buahnya dan sebagai gantinya Saif akan memberikan 30 sandera kepada Vira. Awalnya, Vira tidak mau menerima penawaran Saif karena Vira ingin menukar anak buah Saif bukan dengan 30 sandera, melainkan dengan semua sandera. Namun Saif menjelaskan bahwa menukar anak buahnya dengan semua sandera adalah hal yang tidak mungkin Saif lakukan, karena jika Saif memberikan seluruh sanderanya, itu artinya Saif sudah tidak mempunyai sandera. Dan dengan itu, maka Saif tidak mempunyai alat untuk bisa keluar hidup-hidup dari India, ungkap Saif. Sehingga akhirnya, Vira pun menyetujui penukaran 30 sandera dengan anak buah Saif. Setelah selesai menjalin kesepakatan penukaran dengan Vira, Saif menelpon Altaf. Dan kepada Altaf, Saif juga mengatakan bahwa dia telah gagal, sehingga dia tidak akan melanjutkan misinya untuk menuntut pembebasan Umar Farouk. Saif hanya meminta Altaf untuk menyediakan 4 bus dan 1 pesawat agar Saif bisa pergi meninggalkan India hidup-hidup.
Mendengar kegagalan Saif membuat Kang Momon kaget dan kecewa. Namun meski begitu, dia menutupi rasa kekecewaannya itu dengan berpura-pura tersenyum bahagia. Namun ternyata kekalahan Saif hanyalah sekedar bualan dan strategi liciknya. Karena ternyata Saif tidak benar-benar menyerah. Dan Saif menyamar menjadi salah seorang sandera dari 30 sandera yang akan ditukar dengan anak buah Saif yang ditahan oleh Vira. Sehingga pada akhirnya, dengan caranya itu, Saif berhasil menyusup ke tempat persembunyian Vira. Dari hasil penyamarannya itu, akhirnya Saif mengetahui bahwa Vira bukanlah orang Bangladesh melainkan orang India. Tidak hanya itu, dari hasil penyamarannya, Saif akhirnya mengetahui bahwa Mang Komara adalah pengkhianat yang selalu membocorkan rencananya kepada Vira. Sehingga dengan itu, akhirnya Saif mengetahui alasan mengapa rencananya selalu diketahui dan digagalkan oleh Vira. Setelah mengetahui akar permasalahannya, Saif pun memutuskan untuk pergi dari tempat persembunyian Vira. Dan Vira yang mengetahui bahwa ada sandera yang pergi dari tempatnya, membuat dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan sesaat setelah Saif pergi dari tempat persembunyian Vira, Saif langsung menangkap Mang Komara yang telah mengkhianatinya. Lalu Saif menunjukkan kepada Mang Komara bahwa dia telah mengepung Asif anaknya di rumah sakit dan akan segera menghabisi anaknya, yang membuat Mang Komara panik setengah mati. Tidak hanya Asif, tapi Saif juga bersiap untuk membunuh Mang Komara. Dan ternyata semua kejadian tersebut juga dilihat oleh Vira, sehingga ketika Saif akan mengeksekusi Mang Komara, tiba-tiba Vira menghentikan Saif dan mengatakan bahwa Vira akan menyerah dan menyerahkan diri kepada Saif asalkan Saif membebaskan Mang Komara dan anaknya. Namun jika Saif bersikeras membunuh Mang Komara dan anaknya, maka Vira akan mengamuk dan mengirim Saif serta pasukannya ke alam baka, ungkap Vira. Mendengar itu, Saif pun menerima penawaran dari Vira, sehingga Saif melepaskan Mang Komara dan menelpon anak buahnya yang berada di rumah sakit tempat anak Mang Komara dirawat, lalu menyuruh mereka untuk melepaskan keluarga Mang Komara. Dan sebagai gantinya, Vira akan ditahan oleh Saif. Di dalam perjalanannya untuk menyerahkan diri kepada Umar Saif, Vira diprotes oleh rekan-rekannya. Karena di saat mereka sedikit lagi akan memenangkan pertempuran dan akan mengakhiri pembajakan yang dilakukan oleh Umar Saif, Vira malah memutuskan untuk menyerah. Mendengar itu, Vira mengatakan bahwa menyelamatkan sandera dari tangan Umar Saif bukanlah tanggung jawabnya. Karena itu adalah tugas dari pemerintah. Sehingga apabila semua sandera mati di tempat ini, maka itu akan menjadi kesalahan dari pemerintah. Namun apabila Asif anak dari Mang Komara mati, maka itu adalah kesalahan Vira. Karena alasan dari kematian Asif adalah karena Mang Komara ayahnya telah membantu Vira. Sehingga jika Asif mati, sekalipun Vira bisa menghabisi Umar Saif dan seluruh anak buahnya serta menyelamatkan semua sandera, Vira akan menanggung rasa bersalah atas kematian Asif selamanya. Dan Vira tidak mau menanggung rasa bersalah itu, ungkap Vira. Singkat cerita, Vira pun ditahan dan diikat oleh Saif dan anak buahnya. Dan dengan ditangkapnya Vira, maka kini situasinya telah berbalik. Mall sudah sepenuhnya kembali dipegang dan di bawah kendali Umar Saif. Dan semua sandera yang telah dievakuasi oleh Vira, kini bisa Umar Saif dapatkan kembali. Oleh karena itu, Umar Saif pun kembali mempunyai kekuatan untuk menelpon dan menuntut Altaf untuk membebaskan Umar Faruk. Sehingga kini, akhirnya Umar Faruk pun benar-benar akan dibebaskan. Dan di momen itu juga, dalam rangka mencari muka, Kang Momon memotong pembicaraan Altaf dan Saif di telepon, lalu Kang Momon berkata bahwa Umar Saif harus membebaskan semua sandera yang saat ini ditahannya. Dan Umar Saif tidak usah khawatir kalau pemerintah India tidak akan menuruti tuntutan dari Umar Saif. Karena demi keselamatan semua sandera, Kang Momon berjanji kepada Saif bahwa dia akan memastikan sendiri kalau Umar Faruk akan dibebaskan. Dan untuk memastikan pembebasan dari Umar Faruk, Kang Momon mengatakan bahwa dia akan masuk ke dalam mall sendirian dan tanpa pengawalan untuk bisa dijadikan sandera oleh Umar Saif, agar Umar Saif yakin bahwa pemerintah India akan memenuhi tuntutan Saif, namun dengan satu syarat, bahwa Saif dilarang menyakiti semua orang yang saat ini menjadi sanderanya, ungkap Kang Momon.
Melihat keberanian dan pengorbanan yang dilakukan oleh Kang Momon yang rela menyerahkan dirinya untuk dijadikan sebagai sandera demi memastikan keselamatan masyarakat, semua orang pun yakin bahwa Kang Momon adalah sosok pemimpin yang sangat baik. Namun berbeda dengan Altaf yang cerdas, di mana Altaf menduga bahwa mungkin Kang Momon sudah bekerja sama dengan para teroris sehingga Kang Momon menjadi sangat berani. Dan pengorbanan yang Kang Momon lakukan tidak lain hanyalah untuk mencari muka di depan masyarakat luas agar mendapatkan banyak suara di pemilu yang sebentar lagi akan dilangsungkan. Lalu Altaf mengatakan bahwa sebagai bukti kebenaran dari analisisnya itu, sebelum masuk ke dalam mall, Kang Momon pasti akan melakukan jumpa pers terlebih dahulu agar pengorbanannya dapat dilihat oleh masyarakat luas. Dan dia akan mendapatkan simpati dari masyarakat, ungkap Altaf. Dan ternyata tebakan Altaf memanglah benar. Sebelum masuk ke dalam mall, Kang Momon terlebih dahulu melakukan jumpa pers untuk mengumumkan kepada seluruh penjuru India tentang pengorbanan yang akan ia lakukan. Dan setelah itu, Kang Momon pun masuk ke dalam mall. Sementara itu di tempat lain, pemerintah India mengadakan rapat darurat untuk menindaklanjuti tuntutan yang diberikan oleh Umar Saif. Dan hasil dari rapat tersebut adalah, akhirnya Umar Faruk sang teroris berbahaya pun benar-benar dibebaskan. Dan inilah dia sosok dari Umar Faruk, sang teroris yang sangat berbahaya. Di mana secara pribadi, sebenarnya saya sangat tidak setuju dengan film-film seperti ini. Yang mana di film-film seperti ini menunjukkan seakan-akan memperlihatkan bahwa image dari para teroris itu adalah orang-orang Islam yang berjubah panjang. Sehingga seakan-akan menggambarkan bahwa Islam itu adalah agama yang anarkis. Namun sebagai orang Muslim, saya ingin mengatakan kepada semua yang menonton film ini, menonton video ini maksudnya, bahwa Islam itu adalah agama yang damai, cinta perdamaian, dan tidak anarkis, oke? Oke, kita kembali ke cerita, di mana saat ini Umar Faruk sudah dalam perjalanan menuju tempat di mana dia akan dikembalikan kepada anak buahnya. Kembali kepada Vira, di mana dia yang sedang terikat berusaha melepaskan ikatannya dengan bantuan dari anaknya Kang Momon yang memberikan sebuah kaca yang berasal dari kacamata ibunya yang ia patahkan. Lalu, untuk mengulur waktu sebelum Vira bisa melepaskan ikatannya, dengan sedikit trik, Vira membuat teroris yang berjaga sibuk menginterogasi salah satu sandera. Sehingga pada akhirnya, Vira pun bisa melepaskan ikatannya dan membunuh semua teroris yang berjaga di sana lalu bersembunyi. Dan tak lama setelah itu, datanglah para teroris lain yang berniat menangkap Vira kembali. Dan ketika para teroris tersebut sedang mencari Vira di antara para sandera, tiba-tiba Vira muncul dengan penuh gaya. Sehingga dengan itu, gedebukan pun terjadi. Tanpa kesulitan sama sekali, Vira pun berhasil membantai semua teroris yang menyerangnya. Lalu, Vira memanggil salah seorang sandera yang kita panggil saja dia dengan sebutan si Ahul, di mana Vira memberikan sebuah alat komunikasi kepada si Ahul, lalu mengatakan bahwa nanti Vira akan memberikan si Ahul instruksi lewat alat tersebut, dan tugas dari si Ahul adalah meneruskan instruksi yang diberikan oleh Vira kepada semua sandera. Saif yang mengetahui tentang Vira yang berhasil lolos, untuk memastikan bahwa Umar Faruk yang sudah dalam perjalanan benar-benar akan dibebaskan, dia mengumpulkan semua sandera dan menawan mereka semua di bawah todongan senjata untuk mengancam pemerintah India. Sementara itu, untuk menyelamatkan para sandera, Vira membriefing semua rekannya, dan setelah selesai membriefing mereka semua, rencana pun dimulai. Namun sebelum memulai rencananya, Vira terlebih dahulu memberitahu si Ahul bahwa mereka semua akan mendengar sebuah ledakan. Dan setelah ledakan terdengar, para sandera harus segera berlari keluar. Lalu si Ahul pun meneruskan pesan tersebut ke semua sandera dengan cara estafet. Dan setelah itu, ledakan pun terjadi yang membuat para teroris yang menodong para sandera dengan senjata terjatuh ke bawah. Sehingga para sandera bisa segera berlarian keluar mall dan selamat. Sementara nasib dari para teroris itu sendiri
harus tewas karena didorong oleh rekan-rekan Vira. Sementara itu di tempat lain, akhirnya Farouk telah sampai di tempat penyerahan dan dikembalikan kepada anak buahnya. Lalu, Farouk pun menelpon Saif dan memberitahu Saif bahwa dia telah benar-benar bebas. Namun meski begitu, Kang Momon sangat marah dan memaki-maki Saif atas kegagalan semua rencananya. Karena dengan semua kegagalan tersebut, alih-alih akan terpilih menjadi Perdana Menteri selanjutnya, Kang Momon justru akan masuk ke dalam jeruji besi, ungkap Kang Momon. Sementara Saif yang sudah tenang karena Farouk yang sudah bebas, dia yang sadar bahwa dia tidak akan bisa kembali dengan selamat, berniat mengaktifkan semua bom yang telah ia pasang sebelumnya, lalu bunuh diri bersama semua orang yang masih ada di sekitaran mall. Mengetahui itu, Kang Momon pun berusaha menghalangi niat Saif karena dia tidak mau mati sia-sia. Namun Saif berhasil menghajar dan menjatuhkan Kang Momon, lalu meneruskan niatnya. Namun di saat Saif akan memijit tombol dan mengaktifkan bomnya, tiba-tiba Vira datang, menembak tangan Saif dan menghentikan Saif yang akan mengaktifkan bomnya. Lalu Saif pun tewas di tangan Vira. Singkat cerita, pemberitaan di televisi pun memberitakan tentang penangkapan Kang Momon karena terbukti telah bekerja sama dengan para teroris. Sementara Vira, orang yang berjuang melawan para teroris seorang diri, dikabarkan telah menghilang. Satu bulan kemudian, di salah satu markasnya di Pakistan, Umar Farouk yang menyimpan dendam kepada Vira karena telah membunuh Umar Saif yang ternyata adalah adik kandung dari Umar Farouk, sedang berusaha mencari dan menemukan Vira untuk membalas dendam. Dan tiba-tiba, Umar mendapatkan sebuah telepon dari salah satu bawahannya yang mengatakan bahwa dia mempunyai informasi tentang keberadaan dari Vira, di mana ternyata saat ini Vira tidak berada di India, melainkan di daerah Kashmir yang diduduki oleh Pakistan. Mendengar itu, Umar menyuruh ajudannya untuk menginfokan kepada seluruh anak buahnya bahwa siapapun yang bisa menangkap dan membawa Vira kepada Umar dalam keadaan hidup atau mati, maka Umar akan memberi hadiah uang sebanyak 100 juta. Oleh karena itu, ajudan Umar Farouk pun melaksanakan tugas dari Umar dengan menginfokan sayembara tersebut kepada bawahan-bawahannya. Namun ternyata di antara bawahannya ada orang yang mengenal Vira, di mana si bawahan tersebut mengatakan bahwa orang yang ada di foto itu sudah 1 bulan lamanya telah mengikuti pelatihan di tempat Umar Farouk tersebut. Dan sesaat setelah si bawahan mengatakan itu, tiba-tiba terjadi banyak ledakan di tempat tersebut yang mengacaukan tempat itu. Dan karena kekacauan tersebut, para bawahan Umar Farouk pun berusaha mengamankan Umar Farouk dengan membawanya kabur melalui jalan rahasia. Namun alangkah kagetnya mereka ketika ternyata di sana sudah ada sosok Vira yang mereka cari telah menunggu mereka. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dan seperti biasa, tanpa kesulitan sama sekali, Vira berhasil menangani semua musuhnya dengan mudah. Sehingga pada akhirnya, Vira berhasil menangkap Umar Farouk, lalu menyandra dan membawa Umar Farouk untuk kembali ke India dengan sebuah pesawat Sukhoi. Namun ternyata, perjalanan Vira menuju India tidak semudah itu, karena Pakistan yang menganggap bahwa Vira sudah seenaknya menyusup ke Pakistan lalu membawa Umar Farouk ke India tanpa izin, menganggap bahwa itu adalah hal yang salah, sehingga Pakistan berusaha menggempur Vira untuk menghentikannya. Dan karena serangan darat gagal menghentikan Vira, akhirnya pemerintah Pakistan pun memerintahkan untuk meluncurkan angkatan udara untuk menangkap Vira. Sementara itu, untuk bisa melarikan diri dari Pakistan, Vira menghubungi Altaf dan meminta bantuan kepada Altaf untuk mengirimkan angkatan udara India untuk membantunya. Namun awalnya, Altaf menolak permintaan Vira, karena selain Vira datang ke Pakistan tanpa izin dari Altaf, dengan mengirimkan angkatan udara ke Pakistan, itu bisa menyebabkan sebuah perang antara India dan Pakistan.
Mendengar itu, Vira mengancam Altaf dengan mengatakan bahwa pemilu akan diadakan 1 bulan lagi. Dan apabila Altaf tidak membantu Vira sekarang sehingga Vira tertangkap oleh Pakistan, lalu media menyiarkan pemberitaan yang mengatakan bahwa seorang tentara India tertangkap dan ditahan oleh Pakistan karena tidak dibantu oleh pemerintah saat menangkap teroris, maka Vira menjamin bahwa pemerintah yang sekarang menjabat tidak akan menang dalam pemilu berikutnya. Oleh karena itu, Vira menyuruh Altaf untuk berbicara langsung dengan Perdana Menteri. Dan setelah berbicara dengan Perdana Menteri, sesuai apa yang difikirkan oleh Vira, Perdana Menteri juga ternyata memiliki pemikiran yang sama dengan Vira, di mana Perdana Menteri mengatakan jika seandainya media menyiarkan pemberitaan yang mengatakan bahwa India telah berhasil menangkap kembali teroris yang melarikan diri, maka pasti pemerintahan yang sekarang akan mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat, sehingga akan terpilih kembali dalam pemilu mendatang. Oleh karena itu, Perdana Menteri memerintahkan untuk mengirimkan angkatan udara dan membantu Vira. Sehingga ketika Vira sedang dikepung oleh pesawat Pakistan, datanglah pesawat-pesawat India yang membantu Vira. Dan dengan itu, membuat pesawat-pesawat Pakistan menghentikan pengejaran yang membuat Vira bisa kembali dengan selamat ke India dengan membawa Umar Faruk bersamanya. Singkat cerita, waktu pun berlalu, di mana semuanya sudah berjalan normal kembali, dan Vira memutuskan untuk tidak kembali ke Raw dan melanjutkan hidupnya sebagai seorang satpam di perusahaan Kang Kohar. Dan dengan itu, film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa politik itu titik-titik. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan bagi dulur-dulur sekalian yang ingin request film untuk dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya lur. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.